Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Abdurrahman dengan NIM 21104230016. Saya dari kelas B jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sistem integumen, lalu ada sistem syaraf, lalu ada sistem digestifum, ada sistem sirkulasi, dan skeletal pada hewan mus musculus. Sebagai latar belakang, boleh kita ketahui bahwa hewan mus musculus ini merupakan jenis dari hewan mamalia. Dan praktikum kali ini saya ingin mengenal bagaimana sistem-sistem yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada hewan mamalia. Sebagai sedikit pengantar, di sini hewan penelitian saya berupa hewan mus musculus itu dimatikan dengan cara dislokasi vertebrat cervicalis. Yang dimana pada tahap-tahapnya itu saya memberikan pembiusan kepada hewan mus musculus ini. Lalu selanjutnya yaitu saya membiarkannya sampai mus musculus ini pingsan dan saya melakukan dislokasi vertebrat cervicalis ini. Baik, langsung saja kita mengenal terlebih dahulu bagaimana sistem integumen dari hewan mus musculus ini. Dapat kita amati bahwa hewan mus musculus ini tubuhnya ditutupi oleh rambut halus pada permukaan tubuhnya. Dan bagian dari tubuh mus musculus ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada caput atau kepala, lalu ada trunkus, cauda, dan ekstremitas. Lanjut kepada bagian caput, di sana terdapat auriculae atau daun telinga, lalu ada mata, dan selanjutnya jika kita lihat, di sana terdapat vibrissae atau kumis dan 2 buah dentis in ficus. Selanjutnya yaitu di bagian ekstremitas itu terdapat takula atau kuku pada ujung jari. Selanjutnya yaitu pada bagian cauda itu terdapat anus yang terletak pada ventral pangkal ekor, dan selanjutnya itu terdapat penis pada hewan mus musculus jantan ini, dan juga terdapat ekor yang panjang. Selanjutnya jika melihat bagian trunkus itu dihubungkan oleh leher yang pendek, daerah toraks, ada daerah abdomen, lalu ada daerah dorsum atau punggung, daerah glutae atau pantat, ada daerah linguinal atau paha. Dan demikianlah sistem integumen yang dapat diamati dari mus musculus. Selanjutnya dapat kita amati bagaimana ciri khas dari hewan mus musculus ini. Yang pertama yaitu hewan mus musculus ini identik dengan memiliki 2 giginya yang panjang, dan di sana gigi yang panjang ini berfungsi sebagai penyerat ketika mereka makan. Selanjutnya mereka juga memiliki ekor yang sangat panjang. Boleh, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana sistem pencernaan atau sistem digestifum pada hewan mus musculus ini. Pertama-tama sebelum membelah, kita letakkan tikus mus musculus ini secara telentang di atas papan bedah. Selanjutnya dilakukan pengguntingan terhadap kulitnya, sehingga didapatkan bagian otot perut dari si tikus ini. Selanjutnya untuk melihat bagaimana sistem digestifumnya, kita akan menggunting bagian diafragma dan juga otot perutnya. Maka dapat dilihat seperti inilah sistem pencernaan di dalam tubuh mus musculus. Selanjutnya jika kita amati dalam detail lebih dekat, itu kita bisa melihat ada bagian yang bernama hepar yang terletak di sebelah kanan abdomen, itu di bawah diafragma. Selanjutnya kita juga dapat mengamati bagian duodenum. Selanjutnya kita juga dapat mengamati bagian jejunum. Lalu di sebelah kanan itu ada bagian cecum, lalu ada kolon, dan lanjut ke rektum. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika organ-organ ini kita pisahkan. Yang pertama, ini adalah bentuk dari hepar.
hepar, yang dimana hepar sendiri fungsinya seperti lambung bagi mamalia. Selanjutnya kita dapat mengamati duodenum. Nah, bagian duodenum ini merupakan usus dari mamalia. Selanjutnya juga dilanjutkan oleh jejunum. Selanjutnya kita dapat mengamati bagian cecum pada mamalia. Bagian cecum ini berfungsi untuk menampung makanan di usus. Dan selanjutnya juga setelah cecum itu dilanjutkan oleh kolon. Dan selanjutnya akhir dari sistem digestivum ini berakhir pada rektum. Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana bentuk kelenjar pencernaan pada hewan musculus. Yang pertama itu ada yang namanya limpa, itu terletak di bagian ventriculus. Yaitu selanjutnya ada pankreas. Pankreas ini yang berwarna putih pada bagian yang ditunjukkan. Dan selanjutnya ada hati. Dan demikianlah sistem digestivum yang dapat diamati dari hewan musculus ini. Selanjutnya, yaitu kita dapat mengenali bagaimana sistem respirasi daripada hewan musculus ini. Jika kita lihat, letak paru-paru itu berada di bagian posterior hati. Lalu organ yang dapat diamati yang pertama itu ada paru-paru. Selanjutnya yaitu ada laring sebagai penghubung pernapasan pada musculus ini. Lalu jika kita amati paru-paru itu terdapat dua paru-paru yang dimana ada satu lobus yang disebut dengan pulmo sinister, dan juga di sebelahnya lagi itu ada 4 lobus yang terdiri dari lobus kranial, lobus medial, lobus caudal, dan lobus aksesoris, atau juga disebut juga dengan pulmo dexter. Selanjutnya, kita juga dapat mengamati bagaimana sistem sirkulasi dari hewan musculus ini. Sistem sirkulasi merupakan sistem peredaran darah yang sangat penting bagi makhluk hidup. Dan jika kita amati, itu jantung merupakan salah satu bagian dari sistem sirkulasi, yang dimana jika kita lihat itu jantung terletak di atas bagian hati, seperti bagian yang ditunjukkan. Dan jika dilihat dari tampak detail lebih dekat, ini merupakan bagian jantung. Lalu jika kita amati bagian-bagian dari jantung ini sendiri, yang dapat jelas kita lihat, yang pertama yaitu ada aorta sebagai tempat saluran pertama darah itu keluar dari jantung. Selanjutnya, jika kita perhatikan itu bagian dari jantung mamalia ini terdiri dari atrium kanan, ventrikel kanan, lalu ada atrium kiri, dan juga ventrikel kiri. Selanjutnya, jika kita ingin mengamati bagaimana pembuluh darah itu bisa dilakukan ketika kita sudah mengeluarkan seluruh organnya. Kita bisa melihat di sini ada bagian pembuluh darah, itu yang terlihat adalah vena di bagian otot-otot itu, terletak di bagian tangan dan juga ada di bagian paha. Di sana terlihat jelas. Bagian dari pembuluh darah yang dapat dilihat jelas dari permukaan ini dinamakan vena, sedangkan bagian arteri itu terletak di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, syaraf itu berada di antara otak dan juga tulang belakang, dan berikutlah saya ingin menjelaskan bagaimana sistem syaraf pada hewan musculus ini. Otak merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pada mamalia. Yang dapat kita perhatikan di sini, bentuk otak dari mamalia atau hewan musculus ini terdiri dari 4 bagian. Ada 2 di depan dan juga ada 2 di belakang. Otak pada hewan mamalia ini atau biasa disebut juga dengan sistem limbik. Sistem limbik ini juga mempengaruhi berbagai sikap yang akan dilakukan oleh musculus ini, seperti mengatur kelenjar, sistem-sistem hormon, dan juga pergerakan, dan juga ada rasa haus dan rasa lapar. Selanjutnya yaitu ada sistem saraf sumsum tulang belakang, itu terletak di sumsum tulang belakang.
yang dimana nantinya akan menyalur terus ke otak. Selanjutnya untuk sistem-sistem saraf lanjutan itu sistem sarafnya sangat halus, jadi itu menghubungkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem endoskeleton dan muskularis pada hewan mus musculus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian dari aksial dari endoskeleton dan muskularis. Yang pertama itu terdapat tengkorak atau kranium. Selanjutnya yaitu tengkorak ini dibagi menjadi dua bagian, ada yang namanya frontal kranium dan juga ada lateral kranium. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat di bagian muskularis, itu otot yang terdiri itu tidak terlalu banyak. Selanjutnya juga ada columna vertebralis atau tulang belakang, dan ada juga costai. Selanjutnya, jika kita perhatikan muskularis pada hewan mus musculus ini, itu agak sedikit sulit untuk dibedakan yang mana jaringan-jaringan penyusun ototnya. Namun kita bisa melihat jaringan tersebut tersebar di bagian seperti bagian paha, lalu ada di bagian lengan, lalu ada di bagian pembungkus dari tulang-tulang lainnya, itu terdapat di bagian punggung. Selanjutnya yaitu bagian dari skeletal appendix atau di bagian bawah, itu merupakan dapat kita lihat ada bagian tulang panggul pada skeletonnya. Dan selanjutnya di bagian ekstremitas itu ada bagian tulang femur, ada tulang fibula, dan ada tulang kaki. Selanjutnya pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem genitalia pada hewan mus musculus. Pertama-tama jika dilihat bahwa hewan mus musculus ini memiliki dua buah ginjal, dan lanjut pada bagian lain yaitu terdapat dua buah testis, dan juga ada penis, dan juga ada kelenjar prostat. Selanjutnya itu ada ureter. Baik, sekian penelitian saya mengenai bagaimana sistem-sistem yang terdapat pada hewan mus musculus yang tergolong dalam hewan mamalia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.